Shalom Pak Bu, semua kabar baik. Buat Anda yang kali pertama hadir, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Tentulah saya akan berdoa selesai saya berkhotbah. Kalau Bapak Ibu berkenan untuk sejenak bertemu dengan staf saya, kami akan membagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Demikian juga kami ingin berdoa jikalau Bapak Ibu membutuhkan pertolongan. Ya, biar Tuhan seturut dengan kebutuhan pergumulan Bapak Ibu dapat dijawabnya. Nah, buat Anda yang merindukan untuk pelayanan berikutnya, kami juga siap melayani. Baik Anda yang ikuti online service ketika Anda membutuhkan pertolongan dan hubungan lebih lanjut, hubungi aja alamat yang tertera di layar monitor atau cari gereja setempat supaya dapat pelayanan berikutnya. Tuhan memberkati buat kita semua. Baik Pak Bu, malam ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, sama kayak pagi tadi juga sih. Ya saya ambil dari satu kitab yaitu kitab Ayub. Sore ini buat sebagian kita masih muda tentunya. Dan saya tidak mengatakan yang muda lebih banyak harapannya. Wah, setiap orang yang hidup di bumi ini pasti punya harapan. Nah, siapa yang lebih besar harapannya itu pilihan, ya, entah muda atau tua. Kalau Anda tidak mempunyai respon yang tinggi, ya, pertama tidak respect dengan apa yang Tuhan tuliskan di dalam Alkitab, maka engkau tidak punya respon untuk menangkapnya. Jikalau Anda tidak punya respon untuk menangkapnya, akibatnya kita tidak mempunyai ketaatan, ya, tanggung jawab, responsibility, nggak ada itu. Karena itu merupakan akumulasi dari dua itu, respect dan respon. Baru ada namanya responsibility, kesanggupan kita untuk menerimanya. Saya berharap Bapak Ibu, khususnya anak muda untuk memperhatikan. Barangkali di saat situasi pandemi ini, kita sedang dalam kondisi kalut, kacau, dan bahasa kekinian katanya lebay. Dan apa obatnya? Fisik ada banyak obat. Orang bijak olahraga supaya kuatkan imun. Salah enggak? Enggak salah. Vaksin. Enggak salah juga. Kuatkan juga, naikkan imun. Tapi kita lupa bahwa dari sejak semula kejadian manusia Tuhan telah memberikan rohnya. Untuk apa? Supaya manusia hidup di kehidupan ini berbeda dengan seluruh makhluk yang ada. Karena manusia itu diberikan mandat untuk mengusahakan dan menata tatanan kehidupan. Itu manusia dapat mandat. Dan mandat yang diberikan bukan hanya sekedar perintah, tetapi perintahnya Tuhan itu selalu disertai dengan rohnya Tuhan. Ya, spiritnya. Karena iblis tahu bahwa manusia punya kehebatan, maka ditipulah manusia. Digodanya manusia, apa yang digoda? Dagingnya tentu. Ketika manusia digoda maka hilang, ya, putus, kata mati. Hubungan Tuhan dengan manusia, rohnya. Kalau saya menggunakan pengertian tentang mati, roh manusia mati dalam arti bukan mati seperti manusia mati jadi mayat, ya. Artinya mati itu putus hubungan, ya.
gini. Ekuivalennya, persamaannya kata dosa. Dosa dalam bahasa asli itu meleset. Sin itu meleset. Artinya kalau kita sedang memanah, titiknya itu adalah yang hitam. Kalau geser dari titik hitam itu namanya meleset. Nah, kalau kita mencapai titiknya yang hitam, akurasinya tepat, maka itu disebut tepat atau dikatakan kudus. Ya, kata kudus itulah akan mengalirkan spirit. Jika kita bergeser, maka dibilang dosa. Akibatnya kita jadi nggak kudus. Ketika nggak kudus, tidak mengalirnya roh. Sehingga manusia tak berdaya menghadapi tantangan kehidupan. Mengerti ya? Saya berikan contoh itu aja sebagai kata pembukaan. Itulah sebabnya bagaimana kita kembalikan manusia itu kepada sasaran yang tepat. Yesus datang, dia mengembalikan kita perjanjian Allah yaitu keselamatan. Tetapi sebelum Yesus datang, firman sudah ada. Karena Allah sudah berfirman melalui apa? Melalui para nabi, melalui bapak-bapak. Ya, kalau kita ada zaman bapak-bapak, zaman hakim-hakim, zaman nabi-nabi, baru zamannya Tuhan Yesus. Jadi zamannya bapak-bapak itu, Bapak Abraham, Nuh, dan itu semua sudah ada kitab-kitab namanya dalam kitab, dalam agama, kitab Tanak namanya. Ya, Tanak itu sebenarnya ya kayak Alkitab begitu juga, itu Taurat. Itu namanya ketubim, sudah ada manuskripnya, ada kitab-kitab kunonya. Tadi saya sharing sama Gideon, tadi saya sempat mengikuti acara, ada 26.000 kitab kuno sejarah Indonesia yang ada di Museum Belanda. Kata Gideon, kata mau dikembalin. Ya saya belum tahu. Saya ngomong begini terbuka karena tadi saya nonton di TV gitu loh. Artinya bahwa Indonesia dari peradabannya punya sejarah yang tertulis oleh pendahulu, leluhur kita zaman Nusantara. Dan kita sempat mempunyai kejayaan Nusantara. Menguasai Nusantara kan artinya hebat. Dengan apa? Dan satu kalimat. Dan mereka membangunkan manusia batin dengan menghadirkan Tuhan Sang Pencipta. Yang kita kenal Tuhan yang Maha Esa adalah piagam Pancasila. Sebenarnya kalau kita mau berkata Indonesia adalah negara yang sangat diberkati Tuhan. Tidak apa-apa, saya lagi bicara sama bangsa Indonesia. Saya tidak bicara di Singapura, harusnya punya kebanggaan. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia sangat diberkati. Kalau Indonesia tidak diberkati, saya nggak ngerti di mana keberadaan Indonesia. Berbagai goncangan terjadi di tengah bangsa kita. Kalau bangsa kita masih ada, itu disebabkan apa? Adanya Tuhan, bukan agama. Agama itu merupakan manifestasi dari keyakinan masing-masing, ya, menerjemahkan ketuhanan itu dalam versi keyakinannya. Yang jadi persoalan karena egonya turut berperan sehingga agama membawa kita ke pertentangan, akibatnya terjadilah ya kegalauan di mana-mana, ya, rusuh di mana-mana. Baik, saya tidak usah masuk dalam hal-hal seperti itu, tapi saya hanya mau katakan anak muda, karena kita ini yang masih diberikan usia oleh Tuhan, mari kita tangkap sesuatu, bangkitkan manusia rohnya untuk kita membangun diri kita terlebih dahulu. Baru bisa jadi berkat. Kalau diri kita tidak dibangun, mana bisa jadi berkat? Ya, standar kerajaan Allah itu kan yang kita tahu ada dua kalimat syahadat orang Yahudi dan orang Kristen kan sama aja ya kan. Yang tertulis dalam piagam kerajaan Allah, perjanjian lama. Kasihlah Allahmu segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu kan dua kalimat syahadat tuh. Ya. Nah, kasih Allah itu mutlak. Kasih sesamamu, kalau saya menggunakan relatif kurang pas.
seharusnya juga mutlak. Tetapi yang jadi persoalan ukurannya, standarnya seperti kamu mengasihi dirimu. Nah, jadi persoalannya hari-hari ini, bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita dengan seperti yang Allah kehendaki, sementara kita kurang mengasihi diri kita sendiri. Kadang-kadang kita mempergunakan diri kita, tubuh kita ini dengan terkontaminasi dengan dunia. Hanya dengan alasan-alasan sederhana, hobi umpamanya, terjebak sama kawan umpamanya, ikuti zaman sebagai alasan kita bisa munculkan. Saya kira sah-sah saja, tapi mari kembali kepada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan memang mengajarkan is okay. Kalau tidak, ya ngapain? Kira-kira seperti itu. Dosa nggak sih itu? Udahlah kita nggak usah bicara dosa. Tapi kalau jadi batu sandungan gimana? Kan nggak bagus ya, betul nggak? Ada terlalu banyak kita bisa simpulkan dengan alasan-alasan yang kurang konstruktif. Hanya berdasarkan ego kita. Akibatnya kita tidak melihat manusia unggulan. Kata kitab, kita memiliki standar di atas standar rata-rata. Kitab Ayub. Pak Bu, kalau kita membaca kitab Ayub, pembukaan kata kitab itu Ayub adalah orang yang apa? Saleh, bukan diskon loh, saleh. Artinya orang ini memang sangat berkenan, ya, bahkan dikenan oleh Tuhan. Dan sejarah mencatat dalam kondisi situasi yang sangat tidak menguntungkan buat dia, tidak satu kalimat pun dia meragukan Tuhan. Akhirnya dia mengalami pemulihan ketika dia bisa mengaplikasikan kebenaran itu dalam hidupnya. Jadi kata kunci apa? Mengaplikasikan kebenaran. Bukan mengambil kebenaran itu memenuhi selera kita. Itu salah Pak Bu. Itu dalam teologianya disebut exegesis, bukan eisegesis. Kita itu gunakan pikiran kita menggali firman sesuai dengan selera. Tetapi harusnya firman Tuhan yang menegur kita. Kata kita, firman Tuhan itu bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, ya, memperbaiki sikap dan perilaku. Ya, saya menggunakan bahasa sikap perilaku. Mendidik kita dalam seluruh kebenaran. Ya, ayat 17-nya berapa? Memperlengkapi kita perbuatan baik. Oke, saya baca. Ayub pasal 29 ayat 19 sampai ke 23. Ada 4 ayat kita akan sharing pada sore ini. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti. Dengan diam mereka mendengarkan nasihatku. Sehabis bicaraku tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Orang menantikan aku seperti menantikan hujan. Dan menadakan mulutnya seperti menadakan hujan pada akhir musim. Sebenarnya kalau kita membaca dari beberapa teks ini, ya sepertinya bacanya biasa-biasa aja sih sebetulnya. Tapi mari kita akan simak sama-sama. Saya mulai dulu dengan temanya, tahunan kita. Melihat kemuliaan Allah, itu tidak boleh lupa. Kita perlu melihat kemuliaan Allah, karena kemuliaan Allah itu ada satu dimensi yang tidak dapat diperhitungkan dengan nalar manusia. Karena dia ada satu keberadaan tunggal yang tidak bisa diterjemahkan secara saintis. Maka untuk ke sana hanya kata iman saja. Nah, bagaimana cara kita melihat? Melihat dengan mata batin atau mata hati atau iman, the belief system. Lalu topik hariannya atau topik bulanannya ini. Hidup dalam kebenaran, kehidupan penuh kemuliaannya. Pak Bu, kehidupan itu berbicara manusia lahir kita, tubuh kita.
Kita punya tangan, kita punya mata, kita punya pikiran, kita punya otak. Bahkan kata kitab Mazmur ya 139 ayat yang ke-14. Aku bersyukur kejadianku dahsyat. Jiwaku menyadarinya. Pak, Bu, perhatikan adik-adik. Alkitab mengatakan kita itu dahsyat. Kenapa? Cobalah baca sejarah. Baca buku tentang diri kita. Lepas daripada Alkitab, apa kata keilmuan? Otak manusia itu sejak manusia ada, itu sudah memiliki, sejak manusia dalam kandungan ya, begitu terjadi pembuahan, itu ada 86 miliar neuron sistem kerjanya otak. Kalau saya ngomong 86 miliar, mungkin ada susah membayangkan apa itu ya. Ya kita gunakan komputer. Berapa besar komputernya? Yang ngerti komputer sudah tahu lah. Mungkin Indonesia, seluruh pulau Indonesia gitu, masih kalah. Itu hebat tuh, ada di dalam otak kita. Kenapa? Karena manusia dapat tugas yang luar biasa oleh Tuhan menguasai dunia. Sementara dunia ini, bumi ini itu luas. Manusia disuruh menguasai. Lah, Allah kita kan bukan Allah yang sedang dongeng kan. Allah kita itu benar. Apa yang Tuhan firmankan itu absolut, mutlak. Dan seharusnya manusia bisa menguasainya. Sebagai contoh kita punya kitab, bisa baca kitab Kejadian tentang Adam dan Hawa. Bagaimana mereka kemampuannya memberikan segitu banyak nama hewan-hewan. Gak ada satupun yang ganda. Padahal waktu itu belum ada komputer. Artinya apa? Manusia itu dulunya hebat. Ketika dosa melanda manusia, manusia bukannya maju, mundur. Terus kita belajar, sebenarnya kita bukan sedang maju. Kita sedang mundur kembali ke khalik kita. Maka Rasul Paulus pernah tuliskan sebuah surat kepada jemaat di Kolose, ya kan? Terus menerus engkau diperbaharui. Kembali kepada mana? Khalik. Kata khalik itu adalah kembali ke Taman Eden. Allah menciptakan kita bukan dari biasa-biasa jadi luar biasa. Atau yang luar biasa jadi biasa sebenarnya. Allah menciptakan kita dari yang luar biasa seterusnya luar biasa. Tetapi karena dosa maka manusia yang luar biasa jadi biasa akhirnya apa? Jadi binasa. Dan itu paham dulu pertama Pak Bu. Jadi sebenarnya kehidupan kita, manusia jasmani kita ini luar biasa. Hanya saja manusia fisik ini, manusia lahir ini menjadi biasa dikendalikan, namanya kebiasaan bawah sadar. Lakukan segala sesuatu hanya mengikuti tren. Itu namanya bawah sadar. Tindakan bawah sadar. Persoalan ini mana? Persoalannya bukan pada tubuh lahirnya. Persoalannya pada apa? Tubuh batinnya atau manusia batinnya. Di sini hidupnya. Hidup itu manusia batinnya. Waktu Allah memberikan nafas kehidupan. Nafas yang hidup artinya jiwa. Akunya manusia. Ketika akunya yang punya kebebasan Allah berikan, tapi terjebak oleh iblis, maka dia mengadopsi ide-idenya iblis. Akibatnya apa? Akunya manusia putus hubungan dengan Tuhan. Sehingga idenya manusia terkontaminasi iblis. Hidupnya menjadi mati. Akibat matinya manusia roh, maka manusia roh dikendalikan oleh dunia membangun kehidupan yang senantiasa menghadapi kehidupan, situasi, kondisi nggak kuat. Bagaimana kita bisa kembalikan hidup kita dalam kebenaran supaya kehidupan kita penuh kemuliaan? Pertama, bilang sama-sama, pengenalan akan Allah. Tadi kita udah baca ya ayatnya ya, ada 4 ayat. Yang pertama ayatnya, bagaimana kita bisa mengenal akan keilahian Allah? Alkitab katakan, akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Ini menggunakan bahasa kiasan.
Dalam bahasa teologianya disebut metafora. Kata akar sering kita jumpai di dalam Alkitab itu berbicara apa? Hati. Ya kan? Hati. Akar kepahitan di mana? Hati. Nah, kata hati yang berakar, dalam pengertian saya, akar hati yang berakar kepada kebenaran itu bermuara dari ini dulu, akal budi. Kenapa? Dasar pemikirannya di mana? Kalau kita membaca kitab Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang 10, aku menaruhkan firmanku dalam akal budi. Ya kan? Tertulis dalam hati. Lah kalau yang ditaruh di akal budi kita ini adalah kebohongan, maka hatimu tertulis apa? Kepalsuan. Berarti hati kita berakal pada kepalsuan. Karena itu saya menggunakan akal budi berakal kepada kebenaran firman Tuhan. Artinya pikiran dan perasaan kita berpusatkan kepada Alkitab. Apa yang terjadi? Hati kita berdasar dalam kasih keilahiannya. Jadi Bapak Ibu, sahabatku, benarkah hati kita itu sudah berakar kepada kasih? Karena berakar pada air. Tesnya gimana? Gampang lah. Karena contohnya gunakan air ya. Kalau Anda mau tahu Anda sudah basah, ya sendiri aja. Kalau Anda mau tahu Anda sudah mandi gitu, ya dipegang aja badannya basah nggak gitu. Kalau basah ya pasti sudah mandi. Ya sudah cemplungnya air gitu loh. Kalau belum basah ya dia mengaku sudah masuk dalam air itu bohong gitu loh. Katanya, Git kamu sudah berenang? Udah, pegang badannya panas. Ya barangkali lagi panas dalam kali ya. Tapi itu mau pembuktiannya ada ya. Realita dari roh itu bisa dimanifestasikan dalam tubuh. Kenapa? Memang manusia tidak bisa lihat roh kita. Manusia hanya lihat tubuh kita. Hanya Tuhan yang bisa lihat roh kita atau hati kita. Jangan pakai alat. Jangan lihat tubuh saya lah, yang penting di hati saya. Nggak bisa. Karena saya bukannya Tuhan, saya nggak bisa lihat hati kalian. Dan semua di luar dunia nggak bisa lihat hati kita. Mereka bisa lihat tubuh kita. Nah, memang tubuh ini bisa didandanin. Tubuh yang terdandan kelihatan rapi, belum tentu hatinya beres. Tapi kalau hatinya sudah beres, pasti kehidupannya juga beres. Nah, kalau kita mau tahu kita sudah berakar kepada kebenaran, kebenaran itu manifestnya, unsur kebenaran adalah apa? Unsur kebenaran adalah kasih. Unsur Alkitab itu kasih. Maka hukum Tuhan itu cuma satu, kasih. Kasih itulah menyatukan dua dimensi. Hidup ilahi dan hidup dunia. Dua dimensi disatukan oleh kasih. Artinya disatukan oleh firman Tuhan. Munculnya firman Tuhan, munculnya iman. Munculnya iman, munculnya kasih. Orang yang beriman pasti punya kasih. Nah kalau kita mau tahu sudah berakar, gampang tesnya. Punya kasih enggak? Gimana caranya? Kasihlah musuhmu. Nah itu dia. Kalau kasih temanmu mah sama aja. Kalau ada teman yang baik, ya, yang kasih berkat, wah ini orang baik banget. Ya, kalau kita ke Ragunan juga kasih pisang juga baik itu barang. Pernah ke Ragunan? Kita ini kan bukan itu. Justru kalau kita bisa mengasihi orang yang tidak layak dikasih, nah menandakan kita sudah hidup di dalam kebenaran. Pak Bu memang sakit, tak apa-apa. Karena kehidupan kita penuh kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, cari duit susah enggak? Untuk jadi orang kaya susah enggak? Susah enggak? Halo, susah enggak? Kalau Anda bilang enggak susah, saya jadi berpikir, kok enggak kaya? Betul enggak? Mau jadi orang sukses, punya uang, itu susah. Mau jadi orang pintar juga susah. Mau jadi orang hebat susah. Nah kalau susah ngapain kamu cari? Biarnya mereka cari kita. Halo? Jadikan kita Tuhan atas semua ini. Maka dia akan cari kita. Betul gak? Kalau uang udah susah jangan cari uang. Biar uang cari kita. Lagi tidur uang akan manggil kita. Halo? Bisa ngerti gak?
Maka itulah dikatakan dia kaya supaya kita jadi kaya. Yang kita persoalkan bukan soal uangnya, yang kita persoalkan adalah siapa kita. Kalau kita benar tenggelam dalam kebenaran, yang pertama kasih mengatasi segala lapisan kehidupan. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita mengenal, yang kedua mengalami dong. Nah ini sih intinya mengalami. Kemuliaanku selalu baru padaku. Nah ini dia. Pak Bu, pandemi memang susah. Kita akui. Banyak perusahaan tutup. Bahkan banyak orang stres. Rumah sakit, banyak pasien terkadang penyakitnya nggak ketahuan. Itu dari jiwa jadi fisik. Kenapa? Ya karena memang nggak sanggup menghadapi, ya. Itulah sebabnya saya mau ingatkan kepada kita. Kata kemuliaanku selalu baru. Mari kalau kita terus memikirkan masa depan kita akan jadi orang yang stres. Kenapa? Karena kita tidak tahu masa depan kita. Lalu bagaimana kita bisa memikirkan masa depan? Betul enggak? Pastilah namanya manusia menggunakan masa kini mengukur kan? Lah yang sekarangnya udah susah. Besok gimana? Maka hari-harinya ada begitu banyak orang Kristen doanya gimana? Minta COVID-19 pergi. Dari awal. Dari bulan pertama. Sekarang sudah 1 tahun. Doa juga udah gak lagi. Dia gak pergi lagi. Bukankah stres? Perusahaan. Kalau COVID pergi, tamu banyak, perusahaan maju lagi. Doa kan tidak pernah berubah. Kita tidak bisa mengukur masa depan dengan masa kini. Karena kita tidak tahu masa depan. Dan masa depan tidak bisa diukur dengan masa kini. Harus diukur dengan masanya Tuhan. Karena Tuhan berdiri di atas tengah masa. Dekatkan diri kepada Tuhan sebenarnya. Oleh sebab itu kalau hidup kita diperbaiki. Maka kehidupan kita selalu baru. Maksudnya apa? Ada ide-ide yang baru. Beberapa sahabat saya berbagi. Hotel banyak yang ditutup, banyak yang mau dijual. Kenapa? Nggak ada tamu. Ya iyalah, hotel ada di kota sana, kota sini. Tapi sekarang ada muncul orang-orang yang mengerti, orang-orang tertentu pengen rekreasi ke daerah-daerah yang agak terpencil, ke hutan, ke pantai. Di sana nggak ada hotel kan, muncullah hotel mobile, namanya kapsul. Ya, kirim ke sana nginap. Restoran kirim ke sana. Tata usulkan tuh. Ya kan? Katakan ya, usulkan bos kamu, bikin hotel yang mobile, ya taruh di hutan sana, 3 aja udah cukup gitu, mahal lagi. Ide-ide brilian keluar. Saya dengar dari seorang pengusaha besar, dia katakan hotelnya tutup memang kurang, tapi semua karyawannya berikan tenant-tenant yang ada di pinggir-pinggir jalan. Dengan istilahnya gini, keberadaan mereka ada di kaki 5, tetapi sajanya bintang 5. Tuh ide, gak ada persoalan. Nah anak-anak muda harus berpikir seperti itu. Jangan terus kayak orang kehilangan pengharapan di kamar doa. Doa saya setuju. Tapi kalau doa cuma hanya keinginan itu salah. Doa harus didasari dengan kebenaran. Firman Tuhan. Maka itu yang di atas itu berakar. Berakar itu katakan, pikirkan, rasakan. Sehingga terjadilah sebuah niat. Baru ada hasrat, itulah belief system. Sederhana, katakan, pikirkan, rasakan. Perbanyak waktu di rumah, katakan, pikirkan, rasakan. Timbul itu. Nah di sini katakan, kalau atas itu kita akan mengalami apa? Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Wih, luar biasa. Dalam masa sulit orang akan lihat ini anak Tuhan beda loh. Tidak heran nanti akan banyak orang ya datang mengikuti kita. Tidak usah nginju susah-susah. Nggak usah korbankan diri kita yang terlalu susah-susah. Perbaiki sistem kehidupan kita, orang akan lihat. Saya ingat kok saya waktu bertobat dengan saya usaha sendiri, orang tua saya, keluarga saya nggak ada yang mau ikut Yesus. Tetapi Tuhan menjamah saya lebih lagi, saya mulai terbangun diri saya. Berapa bulan kemudian mereka cari saya, bukan saya cari dia. Ton bawa saya ke gereja yuk. Saya mau baptis. Dah lihat aja.
Ya, dulu waktu saya jadi pengusaha saya cari duit kemana-mana. Setelah saya mengerti, biar duit yang cari saya. Ente penton, ada di rumah enggak? Ada, ngapain? Adalah katanya, datang berkati saya. Lagi tidur gak bisa diberkati. Pernah lihat durian bisa jalan enggak? Enggak ada ya, nah, saya pernah ngalami. Kalau duit sudah gak usah ngomong lagi. Biar dia cari kita, gak usah kita cari mereka. Saya bukan bahasa basi loh, ini memberikan sebuah kesaksian, bukan ingkarin ya, tapi ini sebuah kebenaran. Kehidupan menjadi kuat di setiap situasi. Kalau kita sudah sampai di sana, semua situasi buat kita sama aja. Maka itu kalau melihat situasi kekinian, ayo apa ya kalimat yang harus kita keluar dari mulut kita? Ucap syukur. Ya, ucap syukur. Ada pencerahan, baru tumbuhnya ide. Setelah pengenalan, pengalaman, buat apa? Ini yang terakhir. Namanya apa? Pengamalan. Manusia itu sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk beramal. Amal itu ada kekuatan manusia. Bilang amal kekuatan manusia. Kenapa manusia nggak bisa beramal? Karena manusia tidak pernah kenal Allahnya. Kalau dia tidak pernah kenal Allahnya, dia nggak bisa kenal dirinya siapa. Akibatnya dia nggak punya pengalaman spiritual. Karena nggak punya waktu jelasin spiritual yang dirusak oleh keluarga Rothschild itu. Habis semua sendi kehidupan dirusak oleh mereka. Supaya apa? Supaya manusia di dunia bodoh hanya dia yang pintar. Hanya dia yang kaya. Saya ngomong begitu terbuka loh. Bahaya buat saya, tapi nggak apa-apa. Ya. Ada 3 ayat ini bacanya ya. Saya rangkumkan saja. Ketika kita mempunyai hidup yang sudah diubahkan, kita mengalami pengenalan Allah. Kalau kita sudah mengenal Allah, kita mengalami kasih Allah, mengalami berkat Allah, maka kita bisa amalkan. Cara bagaimana kita mengamalkan? Saya pikir kalau Anda baca 3 ayat ini kayaknya flat aja ya. Contoh, saya bacakan. Kepadakulah orang mendengar sambil menanti dengan diam. Mereka mendengarkan nasihatku. Saya biasa aja ya. Guru mungkin cocok ya. Tapi kalau saya tukar begitu. Kepadakulah orang belanja. Ketika dia belanja, dia merasa puas dan tetap akan belanja lagi. Bisa nggak? Oh, istriku melihat saya, dia senang. Bisa nggak? Oh, suami saya lihat saya, langsung dia lagi stres, langsung sembuh. Ada banyak suami begitu pulang udah di kantor stres, begitu pulang rumah tambah stres lagi. Maksudnya gimana? Di kantor udah susah. Dia tanya, Pi, gimana kantor? Ya susah. Nggak dapat duit dong. Waduh, nggak bisa beli baju dong. Gimana sih punya suami gitu? Apa nggak stres loh? Ya tidur aja, belum tidur udah tidur duluan. Nah itu. Terus yang berikut apa? Sabi bicara tiada seorang pun angkat bicara lagi. Dan perkataanku menetes ke atas mereka. Nah maksudnya apa? Biasa-biasa aja ya. Boleh nggak saya gunakan? Habis saya khotbah semua mengerti kan bisa aja. Tapi setelah saya buka toko, mereka sangat puas pelayanan saya. Ya toh? Ini bisa diaplikasikan semua sudut kehidupan. Setelah saya ngajar, orang akan begitu puas mendengarkan apa diberkati. Begitu saya kerja, bos saya senang. Kenapa? Pekerjaannya yang saya lakukan, mereka sangat puas. Saya suka gunakan kalimat ini yang saya dapatkan dari beberapa kali. Pertama dulu dari bos saya, kemudian juga dari Pak Yos, almarhum, ya Bapak rohani saya. Ton kalau saya punya 10 orang seperti kamu, saya nggak repot-repot lagi. Nah kan itu. Karena apa yang kita kerjakan, mereka merasa selesai. Tidak usah komen lagi. Kalau sana sini ada kesalahan itu biasa manusiawi Pak Bu. Saya yang bawa apa? Dan kita menjadi kesaksian. Kita tidak usah ngomong kita sendiri baik. Salomo tidak pernah mempromosikan dirinya. Orang lain yang mempromosikan. Dan apa kata Ratu Sheba? Yang dipromosikan tidak lebih dari apa yang kenyataan. Nah coba ya. Saya anggap contoh aja. Saya pernah makan satu kali waktu minuman. Saya nggak sebut minuman apa. Waktu kami datang udah jam 9 ya kalau saya. Biar ya. Kurang lebih jam 9. Lalu dapat nomor 26. Sementara di situ 16. Kita nungguin tanpa sadar hampir setengah jam, hampir 1 jam. Hanya sekedar minum itu. Itu yang ngantri banyak.
Dan saya tanya udah berapa tahun, udah 2 tahun tuh. Artinya barangnya itu punya nilai. Enggak banyak cincong dia. Biasa-biasa aja. Tapi sajiannya semuanya bisa menarik kita datang. Maka saya katakan cari duit memang susah. Maka itu gak usah cari duit, biar duit cari kita. Perbaikilah sistem kehidupan kita. Maka Allah yang mulia memberkati kita. Orang lain turut serta menikmati berkat kita. Haleluya, Tuhan memberkati.